Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai pengaruh baterai dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, selanjutnya di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan Angga Ridwansyah, Henry Zulfikar Gumai, Luki Ramadan, Muhammad Raihan, Randi Zailani, dan Syanul Hidayatullah. Nah, untuk garis besar yang akan kami paparkan yaitu yang pertama ada pengertian, lalu selanjutnya dampak lingkungan, dampak ekonomi, dampak sosial, dan dampak hukum. Oke, untuk pemaparan dari baterai ini akan disampaikan oleh Angga. Oke. Pada Angga dipersilahkan. Oke, izin masuk ya. Oke, di sini baterai. Baterai merupakan perangkat yang terdiri dari suatu atau lebih sel elektrokimia yang merubah energi kimia menjadi energi listrik. Potensi baterai yang dapat dijadikan sebagai substitusi bahan bakar dalam beberapa tahun ke depan menjadikan baterai memiliki nilai persentase yang menjanjikan dalam bauran energi nasional, yaitu sekitar 30%. Beberapa jenis baterai ya. Di sini ada primary baterai yang hanya dapat digunakan sekali saja dan dibuang. Kemudian ada secondary baterai, di mana baterai yang dapat digunakan dan diisi ulang beberapa kali. Kemudian jenis baterai yang paling banyak digunakan itu adalah lithium ion, sejak dikomersilkan pada tahun 1991. Baterai lithium ion menjadi sumber energi listrik yang paling banyak digunakan. Oke, next. Oke, dampak lingkungan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, setelah membahas apa itu baterai, selanjutnya kita akan membahas mengenai dampak lingkungan. Pada saat ini, kendaraan listrik telah banyak digunakan di berbagai daerah Indonesia. Dengan kendaraan listrik, polusi di udara di perkotaan dapat dikurangi di mana kendaraan listrik ditenagai baterai dan tidak menggunakan mesin yang dapat menimbulkan polusi. Dalam penggunaan baterai, penggunaannya, baterai memiliki masa pakai sendiri, di mana pada saat masa baterai telah habis, maka diperlukan suatu tindakan untuk pembuangan dan juga penanganan yang tepat. Apabila limbah baterai tidak ditangani dengan tepat, maka akan terjadi dampak yang berbahaya terhadap lingkungan dan membuat baterai tidak berkelanjutan. Next. Baterai timbel asam merupakan salah satu baterai yang dapat didaur ulang. Bagian dari baterai yang dapat didaur ulang seperti timbel dan juga wadah plastik baterai itu sendiri. Seiring berkembangnya teknologi daur ulang, baterai timbel saat ini telah banyak komponen yang dapat didaur ulang, sehingga menjadi baterai timbel yang baru. Di balik kemampuan baterai timbel yang dapat didaur ulang, terdapat dampak lingkungan yang harus diperhatikan selama proses daur ulang. Peleburan timbel merupakan salah satu proses daur ulang dari baterai timbel. Namun, pada proses peleburan timbel ini, banyak laporan tentang meningkatnya polusi udara serta kandungan timah berbahaya di atmosfer sekitarnya. Salah satu dampak peleburan timbel ini telah dirasakan di desa Cinangka di Bogor, di mana desa tersebut memiliki kadar timbel udara sebanyak 675 kali lebih tinggi dari batas yang ditentukan oleh WHO. Dari dampak tersebut, pemerintah Indonesia akhirnya menutup lahan yang tercemar timbel tersebut. Next. Selanjutnya, dampak ekonomi akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, dampak ekonomi. Baterai dapat menjadi salah satu komoditas bisnis yang bisa mempengaruhi keadaan ekonomi masyarakat. Pasalnya, baterai ini digunakan barang-barang elektronik seperti remote, TV, radio, kalkulator, dan lain sebagainya. Membutuhkan baterai sebagai pembangkit listriknya. Oke, next. Oke, kemudian dampak dari penggunaan baterai ini. Baterai sebagai barang yang diperjualbelikan yang dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat, pelaku usaha di bidang baterai. Dengan ditemukannya baterai dapat membuka penciptaan lapangan kerja baru ya, seperti tukang reparasi alat elektronik, cas aki, dan lainnya. Kemudian baterai menjadi barang yang turut serta dalam perputaran roda ekonomi ekspor dan impor. Penyebab perputaran roda ekonomi antara lain adalah perkembangan impor dan ekspor baterai lithium ion di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejalan dengan meningkatnya konsumsi baterai lithium ion di Indonesia.
Selanjutnya, baterai dapat menjadi salah satu komoditas bisnis menjanjikan yang dapat peluang industri dan bisnis sehingga menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Oke, alasan yang ini sama dengan alasan yang pertama karena penggunaan baterai hampir di semua barang elektronik seperti remote TV, radio, kalkulator, dan lainnya yang membutuhkan baterai sebagai pembangkit listriknya. Oke, next. Oke, kemudian dampak sosial akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, seperti pada dampak-dampak sebelumnya, baterai juga berpengaruh pada dampak sosial, di mana ada dua dampak, yaitu dampak positif dan negatif. Dampak positif dari penggunaan baterai, yang pertama adalah baterai memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Yang kedua, baterai membantu meningkatkan hubungan komunikasi bermasyarakat, bahkan dalam tingkat global, misalnya pada alat komunikasi seperti handphone. Yang ketiga, baterai dianggap sebagai sebuah inovasi yang dalam arti lain memengaruhi aspek sosiologis masyarakat, seperti baterai pada remote, di mana kita tidak perlu lagi menekan tombol yang ada di televisi karena sudah ada remote yang membantu untuk memudahkan pekerjaan itu. Dan yang keempat, baterai dapat membantu sebagian pekerjaan manusia. Dengan menggunakan baterai, pekerjaan jadi lebih dikerjakan karena sebagian sumber energi untuk peralatan-peralatan rumah tangga. Next. Berikutnya yaitu dampak negatif. Limbah baterai termasuk dalam limbah B3, yaitu bahan berbahaya dan beracun. Kandungan logam berat di dalam baterai seperti kobalt, kardium, litium, mangan, timbal, dan nikel dapat mencemari lingkungan dan berbahaya untuk kesehatan manusia. Semua komponen-komponen penyusun baterai ini berdampak negatif bila tidak dikelola dengan baik. Sebagai contoh, mangan dapat masuk ke sel-sel otak dan berpotensi merusak sistem saraf. Yang kedua itu kadium pada baterai dapat mengkontaminasi tanah dan air yang dapat menyebabkan kerusakan hati, ginjal, dan kesehatan tulang berat. Dan yang ketiga, timbal dapat mengganggu fungsi ginjal dan fungsi reproduksi. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah dampak hukum. Baterai merupakan kategori perangkat elektronik. Pada kenyataannya, baterai juga masih sering disuplai dari negeri luar. Untuk itu perlu adanya peraturan yang mengaturnya. Di Indonesia sendiri ada peraturan yang mengatur tentang impor baterai ke Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 100 Tahun 2020, di mana baterai yang datang ke Indonesia itu harus dilakukan. Yang pertama itu adalah survei dengan surveyor yang sudah bersertifikasi untuk penelusuran teknis barang impor. Yang kedua, harus adanya identitas pelaku usaha yang melakukan impor baterai tersebut. Yang ketiga, jika baterai tidak bersifat baru atau bekas, perlu adanya izin khusus terkait impor baterai yang tidak baru. Yang keempat, perlu adanya perizinan tentang pengolahan dan penyelenggaraan perizinan berusaha terintegritas secara elektronik yang diterbitkan oleh Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati atau wali kota, dan pelaku usaha yang melalui sistem elektronik yang terintegrasi. Yang kelima, jika baterai tersebut tidak baru, itu harus diimpor oleh perusahaan pemilik NIB dan berlaku sebagai API-P. Next. Nah, di Indonesia sendiri ada standarisasi baterai yang mengatur, yaitu standarisasi SNI. Yang pertama itu pemerintah mengatur standarisasi baterai yang dibuat dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 36/MIND /3/2009 tentang baterai primer, di mana peraturan tersebut berisi tentang setiap baterai primer harus memiliki standarisasi yang diterbitkan oleh SPPT SNI. Pengujian dilakukan dengan beberapa penguji, diantaranya pengujian MRA dan KAN. Nah, untuk baterai seng karbon harus mengikuti peraturan jika materinya itu lebih atau kurang dari 300 cm3. Sedangkan dalam saat ini itu lagi tren yang namanya kendaraan listrik. Nah, untuk baterai kendaraan listrik sendiri itu punya standarisasi, diantaranya adalah untuk baterai yang digunakan harus memperhatikan keselamatan sistem pengamanan baterai yang diatur oleh SNI 8927 tahun 2020. Sedangkan untuk baterai harus sesuai dengan spesifikasi
yang ditetapkan pada SNI 8928 tahun 2020. Nah, untuk peraturan presiden sendiri diharuskan kendaraan berbasis listrik itu diharuskan pada tahun 2009 itu untuk kendaraan roda 2 itu 40% komponennya itu harus diproduksi di Indonesia, sedangkan untuk roda 4 35% itu harus diproduksi di Indonesia. Sedangkan untuk tahun 2022 khusus untuk mobil itu harus 40% komponen itu dirakit di Indonesia. Dampak teknologi. Baterai merupakan teknologi yang paling erat kaitannya dengan kehidupan manusia, di mana di setiap penggunaan alat elektronik kebanyakan menggunakan baterai. Baterai bisa mengubah energi kimia yang disimpannya menjadi energi listrik melalui proses elektrokimia. Baterai bekerja dengan dua cara yang berbeda, yaitu satu, prinsip pengisian, yaitu dengan mengkonversi energi listrik yang disimpan dalam energi kimia. Dalam pengisian ini, baterai yang telah digunakan energi kimianya diisi ulang agar dapat kembali menghasilkan listrik. Dua, prinsip pengosongan, yaitu mekanisme konversi energi kimia berubah menjadi energi listrik. Pada pengosongan ini, energi kimia dipecah dengan cara elektronika menjadi energi listrik. Energi listrik kemudian dilepaskan ke perangkat elektronik, sedangkan untuk energi kimia menjadi kosong atau habis. Baterai terbuat dari litium ion yang menggunakan elektrolit cair. Elektrolit ini mudah terbakar jika terkena temperatur tinggi akibat kebocoran dari kesalahan produksi. Tetapi, selain dari dampak di atas, baterai juga memiliki dampak positif, yaitu baterai membantu penggunaan kebutuhan listrik. Baterai membantu penggunaan kebutuhan listrik portable, dan baterai juga membantu kebutuhan listrik di saat kita jauh dari PLN atau tanpa kabel. Sekian dari hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih.